morning student, how are you today? I hope all of you in a good condition and have a good time with your family. Anak-anak, hari ini Miss Putri akan melanjutkan materi kita ya. Namun sebelumnya, apakah dari kalian ingat dengan materi yang Miss Putri ajarkan minggu lalu? Ya, materi yang Miss Putri ajarkan minggu lalu adalah tentang kondisi geografis dari negara-negara di Asia Tenggara. Jadi cakupannya cukup luas ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi itu kembali. Namun sebelumnya ada baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Baik, berdoa dimulai. Join your hand and close your eyes. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Miss rasa kalian sudah tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, mari kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Selamat mengikuti. Namaskar anak-anak. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS bersama Miss Putri. Hari ini Miss akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Apakah dari kalian ada yang sudah tahu materi yang akan kita bahas hari ini tentang apa? Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi materi hari ini adalah tentang pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang kondisi geografis dari negara-negara di Asia Tenggara. Jadi saat ini lanjutannya adalah bagaimanakah mereka memanfaatkan keadaan tersebut ya. Dimulai dari negara Indonesia. Nah, anak-anak, untuk negara Indonesia yang seperti kita ketahui memiliki sederet sumber daya alam yang sangat banyak sekali. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan, yang berarti negara yang terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Nah, bisa dibayangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat subur ya. Kemudian juga dilewati oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, yang mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan ya. Wilayah lautan pun sangat luas di Indonesia. Nah, kondisi geografis yang sangat strategis tersebut dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai perhutanan atau kehutanan, kemudian objek wisata dan juga pertambangan, di mana hasil hutan diolah menjadi bahan mebel, kemudian wilayah dengan pesona wisata yang indah itu diubah menjadi objek pariwisata, dan pertambangan hasil tambang itu diolah menjadi sumber energi yang bisa menjadi komoditas ekspor ya nak. Yang kedua adalah Malaysia, negara tetangga dari Indonesia ya. Jadi Malaysia ini juga merupakan negara yang sangat subur ya. Jadi kondisi geografisnya mirip dengan di Indonesia anak. Dikelilingi oleh pegunungan juga, kemudian memiliki sungai yang luas, rawa, pantai, perbukitan, dan di dalamnya terdapat sungai yang mengalir yang disebut dengan Sungai Pahang dan Sungai Perak ya. Ini menyebabkan masyarakat Malaysia memanfaatkan kondisi geografis tersebut sebagai lahan pertambangan perkebunan karet, yang hasilnya itu bisa dipasok atau diekspor dan menjadi komoditas ekspor ya. Kemudian yang ketiga adalah Singapura. Singapura ini merupakan negara yang kecil dengan daratan yang sempit, tetapi Singapura memanfaatkan daratan atau kondisi geografis tersebut yang dikelilingi oleh lautan sebagai pertanian unggas ya. Jadi di Singapura itu industrinya sangat bagus, sangat baik ya. Alat-alatnya canggih dengan sumber daya manusia yang memadai, sehingga pertanian unggas ini diolah menjadi barang industri ya.
Kemudian yang ketiga ada Thailand. Thailand sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam juga ya. Memiliki sungai, kemudian sungai yang luas, kemudian lautan, kemudian daerahnya juga dikelilingi oleh pegunungan ya, ada dataran rendah juga. Jadi di Thailand ini kondisi geografisnya juga sangat baik ya, sangat subur yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya sebagai pertanian, pertambangan dan penangkapan ikan ya. Kemudian ada Filipina. Filipina ini merupakan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik juga ya. Jadi pegunungan di Filipina itu juga banyak, kemudian ada sungai yang besar juga dengan arus pendek ya. Jadi ini juga menyebabkan Filipina sebagai negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya sebagai pertanian, perkebunan, dan tambang emas. Yang keenam itu ada Laos. Laos satu-satunya negara di Asia Tenggara tanpa garis pantai karena batas-batas dari Laos adalah daratan semuanya ya. Namun di Laos banyak terdapat dataran tinggi dan pegunungan ya. Sehingga Laos juga memiliki banyak sungai yang kecil dan yang besar, dan kebetulan yang besar ini adalah merupakan sungai yang mengalir di beberapa negara di Asia Tenggara juga, yaitu Sungai Mekong ya. Nah, negara dengan aliran air yang deras dan tidak henti-hentinya menyebabkan Laos menjadi negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Nah, kondisi geografis tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perikanan oleh masyarakat Laos itu sendiri ya. Kemudian ada Brunei Darussalam. Nah, di Brunei Darussalam terkenal akan bahan tambangnya, barang tambangnya ya. Karena di Brunei Darussalam itu memiliki dataran rendah dan juga perbukitan. Ada juga sungai yang mengalir di sana sebagai sumber mata air ya. Namun pertambangan yang terkenal di sana adalah pertambangan minyak bumi ya. Dan juga kondisi geografis seperti tadi yang Miss Putri bilang dimanfaatkan oleh masyarakat Brunei Darussalam sebagai lahan pertanian. Nah, selanjutnya ada Myanmar ya. Myanmar adalah negara yang berupa dataran rendah dan juga pegunungan yang banyak di sana ya. Myanmar dilewati oleh sungai yang besar juga yang disebut dengan Sungai Irrawaddy. Jadi kondisi geografis Myanmar tersebut dimanfaatkan sebagai perkebunan dan pertambangan ya. Yang ke-9 ada Vietnam. Nah, Vietnam ini merupakan negara yang terdiri atas bukit, gunung, dan hutan lebat. Terdapat juga dataran rendahnya ya. Kemudian ada juga di dalamnya delta sungai merah yang mengalir sehingga menyebabkan Vietnam sebagai negara yang subur. Nah, hasil hutannya dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Jadi kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat Vietnam sebagai daerah industri, kemudian pertanian, dan jual beli atau komoditas mebel ya. Yang terakhir ada Kamboja. Nah, Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang ya. Kemudian di bagian barat laut terdapat dataran juga. Dataran ini terbentuk akibat banjir. Nah, untuk Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong juga anak-anak. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kamboja merupakan daerah atau negara yang sangat subur.
Kondisi geografis ini dimanfaatkan sebagai pertanian, perkebunan, dan perikanan ya. Ya, selanjutnya adalah potensi ekonomi. Jadi, suatu negara itu sangat mempengaruhi dari potensi ekonomi negara tersebut ya. Nah, di sini Miss Putri akan menjelaskan bidang-bidang yang mendominasi potensi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah pertanian. Jadi, hampir seluruh negara di Asia Tenggara potensi ekonominya itu terletak di bidang pertanian, kecuali Singapura karena wilayahnya dengan dataran yang sempit, jadi tidak memungkinkan untuk pertanian ya. Namun negara-negara yang lainnya itu memiliki pertanian yang baik ya nak. Kemudian yang kedua adalah pertambangan. Nah, untuk kegiatan pertambangan ini hampir seluruh negara di Asia Tenggara melakukannya, kecuali Filipina dan Singapura ya. Hasil tambang ini kemudian diekspor dan itu menjadi potensi ekonomi dari negara tersebut ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan perikanan. Ini sangat banyak dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara karena sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara itu dikelilingi oleh perairan yang luas ya. Kecuali Laos, karena seperti yang anak-anak ketahui bahwa Laos merupakan negara dengan batas-batas daratan seluruhnya, jadi tanpa ada lautan ya. Nah, ini ketiga bidang yang membackup potensi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara ya Nana. Oke, untuk penjelasan Miss Putri kali ini akan Miss Putri lanjutkan dengan video ulasan berikut ini. Jadi silahkan disimak dengan baik ya nak. Let's check the next video.
demikian materi hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran IPS dengan sangat baik hari ini. Bila kalian ada yang belum paham dengan materi yang Miss Putri berikan, bisa kalian ulang kembali video tersebut atau kalian bisa kontak langsung Miss Putri lewat nomor WhatsApp Miss Putri ya. Bisa kalian tanyakan langsung dengan wali kelas kalian masing-masing. Oke, pembelajaran hari ini Miss Putri tutup dengan namaskar.